bisa kita simpulkan dari perjalanan PSI mulai dari Ahok sampai dengan Ganjar dan terakhir sampai dengan Kaisang. Tujuan PSI sebenarnya adalah bukan Presiden Republik Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet Joko Widodo, tetapi Senayan tujuan PSI. Kenapa? Karena dia berkali-kali berubah dan ubahan itu ditujukan untuk mencari suara, menaikkan elektabilitas PSI dari masa Basuki Cahayapurnama. Setelah diresmikannya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, maka banyak pendapat bermunculan dari masyarakat di Republik ini. Ada pendapat yang bersifat positif, yaitu meminta dan memberi semangat kepada Kaisang untuk terus maju, sehingga pada waktunya nanti dia diharapkan bersama-sama dengan orang-orang muda menjadi pejabat atau menjadi tokoh-tokoh politik yang bisa mengawal negara ini untuk mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Di antara mereka ada pula yang berpendapat Kaisang adalah anak ingusan. Kaisang adalah anak kemarin yang belum waktunya untuk menjadi ketua umum dari sebuah partai politik. Ada pula yang mengatakan bahwa Kaisang menjadi ketua umum karena dipaksa atau dikarbit oleh Joko Widodo sang ayahanda. Mari kita melihat apa yang dikerjakan oleh PSI dan apa yang diharapkan oleh PSI dengan menjadikan Kaisang sebagai ketua umumnya. Sobat-sobatku semuanya, kita flashback ke belakang, kita lihat pada masa Gubernur DKI Jakarta masih di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama. Setelah selesai menjalani hukuman, Ahok didatangi dan menerima tawaran dari sebuah partai politik. Mau bikin film gua, lawanin 5M di muka. Asal ini partai yang bikin film. Terus gua bilang sama mereka, kalian kok, gue udah masuk kok masih manfaatin gue. Ngapain gitu loh. Terus dia jual nama gue terus kan, gerogotin terus kan. Ya kata yuk gerogotin nih. Berarti harus putusin nih, bahwa gue bukan PSI. Makanya gue mau masuk PDIP. Ahok ditawari untuk main film dengan honor sebesar 5 miliar dan dibayar di depan. Bukan main-main sobatku semuanya. Karena hal itulah Ahok mengerti tujuan dari PSI ini sebetulnya apa. Sehingga dia membatalkan dan Ahok lebih memilih menjadi kader dari PDI Perjuangan. Yang berikutnya kita lihat ketua umum yang kedua PSI adalah Giring, yang di mana dia adalah seorang artis. Begitu beliau menjadi ketua umum, maka sontak bertebaranlah baliho-baliho di hampir seluruh pelosok kota dan kabupaten. Maksud dan tujuannya jelas. Giring adalah seorang artis yang terkenal, sehingga dengan ketenaran namanya itu rakyat melihat, sehingga suara akan masuk kepada PSI, yang mana pada saat itu di baliho tertulis Capres tahun 2024. Dalam waktu berikutnya ternyata PSI tidak jadi mengajukan Giring sebagai Capres, tetapi justru serta-merta mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Hal ini mengakibatkan perselisihan antara PDIP yang merasa belum waktunya mendeklarasikan ternyata PSI, di mana Ganjar Pranowo bukan kader dari PSI, tiba-tiba PSI mendeklarasikan. Seolah-olah mengambil harta kekayaan dari PDI Perjuangan dan itu sepertinya diakui atau diunggulkan oleh partai lain. Pada waktu berikutnya, Ganjar Pranowo tersandung dengan statement mengenai Piala Dunia U20. Mengakibatkan masyarakat menghujat Ganjar Pranowo, masyarakat merasa kecewa dengan Ganjar, dan masyarakat memberikan cap yang tidak baik kepada Ganjar. Alhasil berdasarkan survei, maka Ganjar Pranowo elektabilitasnya merosot jauh. Apa yang terjadi sobat-sobatku semuanya? Mereka akan mengevaluasi pencapresan dari Ganjar Pranowo dan akan mengadakan rembuk nasional. Ternyata pada satu ketika PSI mengatakan mencabut dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Selanjutnya PSI terlihat mesra dengan Koalisi Indonesia Maju dan beberapa kali
Ada pertemuan di Koalisi Indonesia Maju, PSI hadir di situ dan hubungan mereka semakin mesra. Bahkan PSI sebagian kadernya memuji-muji bahwa Prabowo tidak seperti info yang beredar di masyarakat. Bahkan Ade Armando mengatakan setelah ditepuk oleh Prabowo Subianto, maka dia berubah pandangan. Selanjutnya sobat-sobatku semuanya, setelah berdampingan dengan Prabowo Subianto, ternyata survei tidak begitu naik signifikan. Bahkan sempat merosot sehingga pada saat ini PSI mengambil lompatan yang begitu luar biasa dan mungkin ini adalah momen yang sangat tepat bagi PSI dengan mengangkat Kaisang menjadi ketua umumnya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Jika diizinkan untuk menyimpulkan, maka bisa kita simpulkan dari perjalanan PSI mulai dari Ahok sampai dengan Ganjar dan terakhir sampai dengan Kaisang. Tujuan PSI sebenarnya adalah bukan Presiden Republik Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet Joko Widodo, tetapi Senayan tujuan PSI. Kenapa? Karena dia berkali-kali berubah dan ubahan itu ditujukan untuk mencari suara, menaikkan elektabilitas PSI dari masa Basuki Cahayapurnama. Jika memang dia konsekuen memiliki tujuan bahwa presiden ini adalah sesuai dengan yang dia deklarasikan pertama kali, itu Ganjar Pranowo, maka dia tidak akan meninggalkan Ganjar pada saat Ganjar didera kesusahan. Seharusnya dia justru berusaha mengangkat kembali Ganjar agar kembali ke posisi yang semula, tetapi dia tinggalkan. Nah, sobat-sobatku semuanya, saat ini PSI menemukan tokoh yang tentunya kita tahu semua, Kaisang adalah tokoh muda yang sangat digandrungi oleh banyak golongan milenial Z, sehingga diharapkan dengan adanya Kaisang sebagai ketua umum, maka suara PSI akan kembali menggelembung dan pada waktunya melalui tangan Kaisang, melalui pemikiran Kaisang, diharapkan Kaisang mampu menghantarkan beberapa kader PSI untuk duduk di Senayan sebagai perwakilan dari rakyat Republik Indonesia. Satu hal yang perlu kita perhatikan pada waktu salah satu ketua DPP PSI diwawancarai oleh CNN News. Di situ ketua DPP ini yang bernama Ceril ditanya oleh reporter CNN, kenapa Kaisang yang baru berumur 2 hari keanggotaannya diangkat menjadi ketua umum dan berkesan sangat mendadak, dan itu menjadi pertanyaan sebagian besar rakyat Republik ini yang peduli akan dunia politik. Ceril menjawab, sebetulnya bukan sebuah peristiwa atau bukan sesuatu yang mendadak, tetapi sudah mengalami proses yang wajar, yaitu pada jam 3 sore diadakanlah pertemuan di antara semua ketua DPW se-Indonesia. Dan di situ ditanyakan apakah setuju jika Kaisang menjadi ketua umum, dan secara aklamasi katanya dijawablah setuju oleh seluruh ketua DPW sehingga diputuskan dijadikanlah Kaisang sang ketua umum. Sobat-sobatku semuanya, mari kita cermati pidato pertama sang ketua umum Kaisang Pangarep. Sekretaris Dewan Pembina Bro Raja Juli Antoni. Ini teks saya buat kemarin, jadi ini ternyata udah sekjen. Di pidato ini saat Kaisang menyapa Raja Juli, dia mengatakan ternyata sudah jadi sekjen hari ini. Dan ini saya siapkan sejak kemarin. Kaisang mengatakan hal yang berbeda dengan Ketua DPP PSI. Ketua DPP PSI mengatakan diproses sejak jam 3 sore sesaat sebelum pengukuhan Kaisang menjadi ketua umum. Ternyata sehari sebelum Kaisang diteguhkan menjadi ketua umum, sehari sebelumnya Kaisang sudah mengerti tentunya bahwa dia akan jadi ketua umum, dan itu pasti sudah diberitahu oleh pengurus PSI, sehingga Kaisang merasa perlu untuk mempersiapkan pidato yang akan diucapkan di podium pada saat pengukuhan ketua umum. Silakan Anda menilai jika ternyata
antara ketua DPP dengan ketua umumnya ternyata dengan diangkatnya Kaisang sebagai ketua umum PSI, hal itu tidak menutup kemungkinan PSI sepertinya ingin menutupi malunya jika PSI kembali mendukung Ganjar Pranowo yang saat ini surveinya melejit ke atas. Sehingga jika pada satu ketika Kaisang membawa gerbong ini untuk mendukung Ganjar Pranowo, maka aktivis ataupun kader ataupun pejabat partai PSI akan mengatakan kita ikuti arahan ketua umum. Sobat-sobatku semuanya, sebuah trik yang sangat jitu yang tidak akan malu jika ditanya oleh masyarakat yang lainnya. Banyak di antara kader dari Prabowo Subianto mengatakan dengan ditetapkannya Kaisang menjadi ketua umum PSI, maka itu menunjukkan bahwa Jokowi mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden yang akan datang. Tidak semudah itu, teman-teman semuanya. Kemungkinan besar Kaisang akan membawa gerbong ini untuk mendukung Ganjar Pranowo searah dengan Joko Widodo. Tidak mungkin berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh sang ayahanda. Jokowi mendukung Ganjar, kemudian Kaisang mendukung Prabowo. Itu sebuah hal yang sangat mustahil menurut saya. Sepertinya PSI kok menghalalkan segala cara agar dia bisa masuk ke parlemen. Sebentar lagi kita akan memilih presiden. Pilihlah presiden yang tidak pernah berkolaborasi atau berhubungan mesra dengan organisasi radikal dan intoleransi. Jangan sampai kita memilih presiden yang telah tercatat memiliki sejarah kelam di dalam perjalanan Republik ini. Pilihlah presiden yang jelas-jelas akan meneruskan pembangunan yang telah dirintis oleh Joko Widodo. Sehingga pada waktunya nanti kita bersama-sama akan menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera.